Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Oke, saya lanjutkan pada malam hari ini. Saya akan bicara tentang satu judul yang lucu. Sebelum bicara tentang kelucuan itu, izinkan saya pakai kaos oblong ini ya. Karena mungkin banyak orang yang buat podcast atau vlog itu di studio, kemudian di entertain lah, menggunakan pendekatan entertain. Tapi kalau saya pendekatannya alamiah apa adanya. Nah, karena memang tidak untuk menjadi YouTuber, tidak, hanya esensinya ingin membuat arsip hidup di digital, pemikiran-pemikiran saya. Nah, malam hari ini saya akan bicara tentang satu judul yang menarik atau mungkin lucu, yaitu negeri simbolik. Ya. Jadi judulnya sekali lagi negeri simbolik. Ya. Izinkan sambil santai saja, biar lebih hangat kita. Ini produk khas Bali, ya, produk khas Bali, kopi campur arak, ya. Ya, nikmat ya kopi campur arak. Hanya untuk penghangat tubuh saja. Nah, langsung negeri simbolik. Jadi saya sejak sekolah di kampung dulu, dibiasakan kita aktivitasnya pakaian berseragam, ya. Terus mulai dari SD itu, kemudian SMP seragam semua, SMA seragam semua. Nah, ini kita tidak tahu maksudnya itu apa, ya. Positif atau negatif outcome yang didapatkan oleh orang-orang yang menggunakan seragam-seragam itu, ya. Itu tanda tanya, harus dibuat penelitian. Tetapi kacamata saya, satu hal yang menjadi poin penting berkaitan dengan negeri simbolik. Berseragam simbolik, seragam merah, seragam biru, seragam merah putih, seragam biru putih, seragam abu putih. Simbolik. Ya. Apa outcome-nya, manfaatnya apa, dampaknya apa. Salah satu yang saya rasakan bahwa salah satu dari sekian manfaat dan dampak, kebiasaan untuk berpikir sama. Jadi sama-sama. Jadi kalau ada yang berbeda dianggap nyeleneh. Nah, ini berbahaya kalau dikaitkan dengan kebebasan berekspresi atau berpendapat. Ya, kreativitas. Ini berbahaya berkaitan dengan itu. Itu perlu kita kaji lagi. Nah, itu satu contoh fakta negeri simbolik. Ya. Jadi banyak simbol-simbol. Saya katakan negeri simbolik, sebuah negeri atau negara atau state yang kehidupan sehari-harinya, kehidupan bernegaranya itu banyak dibuat kegiatan atau peristiwa-peristiwa atau kegiatan, bahasanya simbol-simbol, simbolik-simbolik. Ya, yang lebih lucu lagi, dalam satu tahun anggaran atau dalam satu tahun takwim itu, dari 1 Januari sampai 31 Desember, banyak sekali perayaan-perayaan simbol atau perayaan-perayaan simbolik. Saya sendiri berpikir, apakah perayaan-perayaan itu memberikan penambahan nilai positif kepada mindset mereka secara umum, atau justru sebaliknya? Ya, ada lagi di dalam state itu, ada province, ada regional province bahasanya itu, yang banyak sekali hari liburnya. Ya, ini saya sering berpikir 365 hari kok banyak sekali liburnya. Kok banyak sekali kegiatan-kegiatan seremonial, simbol-simbol. Orang lain di sana sudah berpikir tentang kota kembar, smart city, kemudian orang lain sudah berpikir bagaimana hidup di antariksa. Kita masih berkutat dengan perayaan-perayaan, simbol-simbol, seremoni-seremoni yang kita tidak tahu outcome-nya itu apa, manfaatnya itu apa untuk penambahan nilai-nilai atau capacity manusianya, SDM-nya.
Ini yang menjadi catatan kritis sebenarnya, sehingga perlu dievaluasi oleh semua, apakah ini harus. Gitu loh. Kemudian yang perlu dicermati ada lagi bahasa akan memperoleh target era atau periode emas sekian tahun ke depan. Tapi fakta yang dihadapi hari ini setelah dikumpulkan data, ternyata ditemukan tidak kurang 10 juta genset nganggur. Hari ini nganggur tidak kurang 10 juta genset. Lalu bagaimana? Apa reasoningnya akan memperoleh era atau dekade emas pada tahun 2030 atau 2045? Ini kan data awal yang diperoleh hari ini kontradiktif dengan target yang akan dicapai. Jadi jalannya itu tidak sesuai dia. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kritis. Nah, simbol-simbol ini pandangan saya perlu dipikirkan kembali. Ya, yang lebih parah lagi keadaannya itu ada lembaga-lembaga institusi. Ya, Anda bisa tonton itu di channel YouTube-nya Ko Alvin Lim yang notabene lawyer itu. Saya kalau tidak salah nama channel YouTube-nya itu Quotient TV. Ya, Anda dari channel YouTube Ko Alvin Lim itu akan bisa melihat bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi di institusi-institusi negara itu. Nah, lagi-lagi kita kembali dihubungkan dengan yang namanya simbolik. Jadi lembaga-lembaga ini memang lembaga pemerintah, lembaga negara. Tetapi apakah lembaga-lembaga itu sudah mampu menunjukkan kinerjanya sesuai dengan target atau tujuan dibentuknya lembaga itu atau institusi itu? Jangan-jangan kontradiktif. Seperti ceritanya Ko Alvin Lim di beberapa segmen vlog dalam channel YouTube-nya beliau itu. Ini kan hal yang kata atau dua kata yang saya katakan tadi, negeri simbolik ini terkonfirmasi oleh apa yang disampaikan oleh Ko Alvin Lim. Kemudian apa yang disampaikan mungkin oleh Faisal Assegaf dalam tulisan-tulisannya di sosial media. Kemudian terkonfirmasi juga oleh proposisi yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Nah, ini memberikan pembuktian bahwa dua kata yang saya sampaikan tadi, negeri simbolik itu betul-betul telah terjadi. Jadi esensi kita bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding father itu sepertinya bias. Nilai-nilai yang dituangkan di dalam landasan bernegara oleh para founding father kita itu satu pun dari 5 target-target capaian itu tanda kutip. Izin. Jadi ini kan sebenarnya ruang kosong yang ke depan harapan saya pribadi itu anak-anak muda Gen Z ini bisa mengisi ruang-ruang kosong yang bahasa saya tadi itu akibat atau dampak dari kegiatan-kegiatan simbolik sehingga menjadi sebuah kultur atau budaya, kemudian disimbolkan sebagai negeri simbolik, tidak menguntungkan buat anak-anak muda. Tidak menguntungkan berkaitan dengan maksud kita mendirikan state atau negara itu. Jadi contoh misalnya beberapa hari terakhir ini publik diributkan dengan rencana Tapera. Di mana pada saat yang sama sebelum Tapera ini di launching sudah ada potongan BPJS, potongan pajak penghasilan dan lain sebagainya. Dan pada saat yang sama nilai tingkat upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi itu kalau dikurangi dengan potongan-potongan tadi, pertanyaan kritisnya apakah sisa hasil gaji yang dipotong-potong itu cukup untuk keluarga-keluarga itu hidup sejahtera dalam rentang waktu 1 bulan. Ini nalar kita harus kita gunakan. Nah, akhirnya terkonfirmasilah
apa yang menjadi kegundahan saya secara pribadi, jangan-jangan ini hanya negeri simbolik yang menguntungkan segelintir orang yang mencengkram semua sistem itu, di mana sistem itu sendiri di-hire atau diadvokasi oleh oknum-oknum yang tidak kelihatan itu. Bahasa saya pemodal. Pemodal besar, bukan pemodal kecil. Ini sampai kapan keadaan ini terus seperti ini? Pada saat yang sama atau kondisi hari ini, sistemnya itu sudah dicengkram oleh mereka. Kemudian IPM-nya itu tidak bisa dikatakan tinggi, menengah ke bawah tingkat IPM. Belum lagi kita lihat per regional, per profile. Ini kondisi yang betul-betul carut marut, yang sulit sekali dicari solusinya. Nah itu sebenarnya apa yang menjadi kegundahan saya berkaitan dengan judul Negeri Simbolik. Jadi mudah-mudahan Gen Z, anak-anak muda, sebentar lagi akan ada pilkada. Mudah-mudahan tidak salah mendorong, memunculkan calon-calon yang bisa mungkin menerabas negeri simbolik ini, sehingga kita kembali ke track yang sebenarnya sebagaimana yang diamanatkan atau diinginkan oleh founding father itu. Nah itu mungkin kurang lebih saya mohon maaf, akhirnya saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Izin menutup vlog ini dan saya akan melanjutkan untuk menikmati kopi arak Bali ini. Terima kasih, selamat malam.